Sampah plastik memang sudah menjadi masalah utama di bumi tempat kita tinggal. Sifat plastik yang tidak mudah terurai ini menimbulkan toksik dan karsinogenik, serta dibutuhkan waktu sampai ratusan tahun agar plastik dapat terurai. Untuk pencemaran di laut, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Bahkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di 18 kota utama Indonesia, ditemukan bahwa sebanyak 0,27 juta sampai 0,59 juta ton sampah plastik masuk ke laut Indonesia selama kurun waktu 2018. Sampah-sampah plastik yang masuk ke perairan akan sulit terurai dan tidak benar-benar hancur. Maksudnya adalah bahwa sampah plastik yang kita buang sembarangan dapat berubah menjadi potongan-potongan kecil yang kita kenal sebagai mikroplastik. Sebenarnya, mikroplastik ini adalah potongan-potongan kecil dari plastik yang ukurannya 1-5 mm. Nah, mikroplastik ini berasal dari sampah kantong plastik sekali pakai, bungkus nasi atau styrofoam, kemasan makanan cepat saji, botol minum kemasan, serat pakaian, bahkan beberapa produk kosmetik yang kita gunakan. Dampak langsung dari plastik yang mencemari laut adalah banyaknya kasus di mana ditemukan organisme laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Contoh nyatanya yaitu tahun 2018 ditemukan seekor paus sperma yang terdampar di perairan Wakatobi. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa 386 spesies ikan dari 555 ikan yang diteliti telah memakan plastik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya partikel mikroplastik di lautan. Elliot Hazen yang merupakan peneliti National Oceanic and Atmospheric Association mengatakan bahwa spesies lautan yang mengkonsumsi plastik adalah ikan yang sering dikonsumsi manusia. Dengan kata lain, manusia secara tidak langsung juga mengkonsumsi mikroplastik. Sebuah studi mengatakan bahwa manusia menelan 5 gram mikroplastik per minggunya. Potongan plastik kecil yang tertelan tersebut dapat melapisi saluran pencernaan, kemudian masuk ke dalam darah dan tersebar ke berbagai organ tubuh manusia. Efek negatifnya dapat mengganggu sistem saraf, hormon, kekebalan tubuh, hingga risiko kanker. Peneliti dari India mengatakan bahwa partikel dari potongan kecil ini mampu mengubah protein penting di dalam darah menjadi tidak berfungsi, sebagaimana mestinya, seperti albumin, globumin, dan fibrinogen. Dampak lainnya dari mikroplastik adalah mengakibatkan kerusakan terumbu karang. Terumbu karang berfungsi sebagai habitat bagi organisme lain. Oleh karena itu, keberadaan terumbu karang sangat berpengaruh terhadap kehidupan organisme laut lainnya. Studi dari Jolea B. Lamb tahun 2018 menyebutkan bahwa 89% terumbu karang yang bersentuhan dengan sampah plastik cenderung terjangkit penyakit, karena sampah plastik dapat memicu terjadinya kolonisasi mikroba patogen. Sampah plastik ini akan tersangkut dan menutupi terumbu karang, sehingga mengganggu proses fotosintesis. Yang pertama adalah mengurangi konsumsi air minum dalam kemasan dan menggantinya dengan membawa botol minum isi ulang. Selanjutnya, mendaur ulang pakaian bekas dengan membuat beberapa kerajinan, seperti pot bunga ataupun tas yang lucu. Lalu, kita dapat mengurangi mengonsumsi makanan instan. Memakai deterjen secukupnya juga dapat mengurangi mikroplastik di lautan. Mengurangi penggunaan sedotan plastik dan menggantinya dengan sedotan reusable. Tidak memanaskan makanan di wadah yang berbahan plastik. Dan yang terakhir, membawa bekal dari rumah dan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Sampah plastik tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga mempengaruhi perubahan iklim dunia. Setiap kita harus memiliki rasa tanggung jawab bahwa kita harus meninggalkan bumi ini lebih baik dari saat kita menemukannya. Jika setiap kita melakukannya, kita akan membuat dunia lebih baik untuk generasi selanjutnya. Setidaknya, kita tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Ingat, dimulai dari sekarang.